Baik, saudara-saudara, kita mulai lagi bahan kuliah kita pada saat ini, kuliah ketiga, sub ketiga juga di modul kita, yaitu tentang pengukuran volume pohon. Pada kuliah pertama, kalau kita boleh kilas balik, kita awali dengan pendahuluan yang membahas tentang pengertian, peranan dan ruang lingkup inventarisasi hutan. Kemudian kita pada sub kedua kita berbicara tentang dasar-dasar pengukuran pohon dan batang dan pohon. Mudah-mudahan masih ingat semua. Ya. Batang pada dasarnya tujuan kita mengetahui volume, tapi yang kita ukur adalah diameter dan tinggi, diameter dan panjang. Ya. Kemudian kalau pohon ya sama diameter, tetapi kita istilahkan tinggi, padahal sama saja sebetulnya, sama saja. Kalau rebah batang itu namanya panjang, kalau masih berdiri kita istilahkan tinggi. Padahal dimensinya sama. Jadi kita mengukur volume sebetulnya sasaran air kita, tetapi yang kita ukur langsung adalah komponen-komponen penyusun volume itu, ya. Berdimensi 3, ya. Jadi 1 diameter itu kita berdasarkan diameter kita menghitung bidang dasar itu menjadi 2 dimensi, kemudian dimensi ketiga adalah tinggi. Nah, itu yang paling dasar, ya. Sekarang kita melangkah ke pengukuran volume tegakan. Jadi tegakan itu adalah kumpulan dari pohon. Nah, kalau kita mengatakan volume tegakan, tentu kita harus mengukur komponen-komponennya juga. Komponen dari tegakan adalah pohon-pohon penyusun tegakan itu. Nah, ada 3 tingkatan, kalau kita katakan di sini berdasarkan tingkat kesaksamaan dalam pelaksanaannya, pengukuran volume dapat dibedakan atas 3 jenisnya. Kalau kita mau saksama betul, ya, maka semua diameter, semua pohon diukur diameter dan tingginya. Itulah pengukuran yang sebetulnya paling akurat, ya. Kalau ya, idealnya itu akan paling akurat, teorinya paling akurat kalau itu diukur dengan benar. Kemudian kita biasanya menghemat, ini faktor efisiensi masuk. Kalau kita ukur tinggi semua pohon, itu berkonsekuensi pada pengorbanan waktu, tenaga, dan ujung-ujungnya biaya yang besar. Sehingga ini yang kedua, ya, tingkat kesaksamaan yang kedua adalah kita masih mengukur semua pohon diameternya, tetapi tinggi kita wakilkan. Jadi kita hanya mengukur pohon-pohon pewakil. Jadi sebagian dari pohon yang ada dalam tegakan itu dipilih pewakilnya untuk kita ukur tingginya. Kemudian yang ketiga, ini dikatakan pengukuran diameter dan tinggi itu hanya dilakukan secara terbatas pada pohon-pohon pewakil. Kalau saya ulangi, yang paling saksama kita ukur semua pohon, baik diameter dan tingginya. Kemudian tingkatan kedua, semua pohon kita ukur diameternya, tapi tinggi kita wakilkan. Dan yang ketiga, semua diameter dan tinggi diwakili oleh pohon-pohon pewakil. Ada pertanyaan, ya, kapan kita harus melangkah ke kedua, dan kapan kita harus melangkah ke alternatif ketiga? Ini sangat terkait dengan besarnya populasi atau tegakan yang kita jadikan sebagai objek pengamatan. Kalau objek pengamatannya atau tegakannya itu tidak terlalu luas, populasinya kecil, maka tentu kita akan memilih poin pertama, yaitu semua pohon diukur diameter dan tingginya. Kalau menjadi sedikit lebih luas, ya kita katakan diameter tidak apa-apa diukur semua, tapi tingginya kita wakilkan. Dan kalau hutan-hutan yang paling luas, dan ini yang sering dilakukan karena memang hutan itu pada dasarnya ya berpuluh, beratus, bahkan beribu hektar, maka baik tinggi maupun diameter kita ukur melalui pohon-pohon pewakilnya. Bisa dibayangkan, ya, semakin ke bawah, jadi 2 dibanding dengan 1, 3 dibanding dengan 2, pasti lebih besar volume pekerjaannya. Kalau lebih besar volume pekerjaannya, otomatis akan berkonsekuensi pada biaya yang lebih besar pula. Nah, biaya itu sebetulnya ujung dari karena waktu yang kita butuhkan untuk melakukan pengukuran itu lebih banyak, tenaga yang dibutuhkan juga akan lebih banyak, sehingga biayanya pun sebagai konsekuensi akhir dari pelaksanaan kegiatan ini
menjadi lebih mahal. Kadang-kadang kalau tujuan-tujuan khusus, poin pertama itu dilakukan biasanya untuk tujuan-tujuan penelitian dan luasan yang sangat terbatas. Ya, saya kira itu slide pertama kita. Kita melangkah ke slide kedua untuk masing-masing. Sebetulnya diperlihatkan masing-masing ini. Nah, bagaimana kalau semua pohon diukur diameter dan tingginya? Maka dengan mudah kita bisa menghitung volume masing-masing pohon. Kemudian volume tegakannya kita tinggal menjumlahkan, ya, volume dari masing-masing pohon itu. Terlihat di sana rumus 29, volume masing-masing pohon yang kita simbolkan dengan VI itu akan sama dengan bidang dasar masing-masing pohon dikali tingginya dikali dengan angka bentuk, ya. Itu rumus yang kita sudah pelajari. Ada angka bentuk, mudah-mudahan masih ingat apa itu angka bentuk, ya. Perbandingan antara volume pohon sebenarnya dengan volume silinder yang berdiameter sama dengan diameter bawah dari pohon itu. Nah, untuk penelitian yang lebih teliti, F itu bisa saja juga kita menggunakan FV, ya. Jadi maksudnya setiap pohon berbeda faktor angka bentuk atau angka bentuk yang kita gunakan. Tapi dalam banyak hal kita menggunakan satu F, dan kalau saya tidak salah saya sudah pernah sebut, angka F yang lazim digunakan untuk khususnya untuk watan alam adalah 0,7, ya. Nah, BI, mudah-mudahan tidak ada orang yang lupa, BI itu adalah V D kuadrat per 4, ya. Jadi diameter V 3,14 dikali diameter pangkat 2 dibagi 4. Atau diameter pangkat 2 dibagi 4 itu bisa diganti dengan R atau jari-jari atau radius, ya. Radius pangkat 2. Jadi VR kuadrat dikali T dikali F. Kita akan dapatkan volume masing-masing pohon. Jadi kalau ada 30 pohon dalam tegakan yang kita ukur, maka masing-masing pohon itu kita hitung volumenya dan kita jumlahkan. Kita akan dapatkan volume tegakannya. Kalau ada 100 pohon, maka masing-masing pohon kita hitung volumenya, kita jumlahkan, kita akan dapatkan volume tegakannya. Ada penjelasan di sana. Kira ya tadi sudah saya sebut, V besar itu adalah volume tegakan. V itu adalah volume masing-masing pohon, mulai dari pohon pertama sampai pohon ke N. Demikian pula dengan bidang dasar, kemudian tinggi, dan angka bentuk pohon, ya. Dalam hal ini biasanya digunakan angka bentuk rata-rata atau F rata-rata. Ya, ada juga kalau Anda membaca literatur ada yang menyimbolkan F dari kata faktor bentuk, dan ada juga yang menyimbolkan A. A itu akronim dari angka bentuk pohon. Nah, itu kalau kita mengukur semuanya, ya. Jadi secara perhitungan gampang, tapi secara pelaksanaan pengukuran pasti lebih sulit karena semua pohon kita ukur diameter dan tingginya. Nah, alternatif kedua tadi, ya, kita katakan diameter semua pohon diukur, ya. Kemudian kita ukur tinggi rata-rata untuk setiap kelas diameter. Jadi ada kelas diameter. Kelas diameter itu ya misalnya kelas diameter 5 sampai 10, kelas diameter 10 sampai 15, kelas diameter 15 sampai 20, dan seterusnya, ya. Bisa interval 55, bisa juga interval 10-10, ya. Kemudian dari masing-masing kelas diameter itu kita ukur beberapa pohon tinggi, beberapa pohon sebagai pewakil, ya. Jadi ada angka pertama tapi tidak disebutkan lagi di sini, tidak dituliskan sebetulnya, ya, pengukuran diameter setiap pohon dalam setiap kelas diameter. Karena tadi dia katakan alternatif kedua adalah mengukur semua pohon, ya. Diameter pohon. Nah, karena diameter diukur semua, maka kita akan dapatkan bidang dasar, ya. Bidang dasar bisa kita dihitung masing-masing, ya. Ini kalau bidang dasar itu dikumpulkan, jadi kalau di dalam setiap bidang dasar itu misalnya ada 10, kita ukur masing-masing bidang dasarnya, kita jumlahkan diameternya, kemudian kita menghitung diameter, kemudian kita jumlahkan, itulah bidang dasar kelas diameter. Jadi bidang dasarnya dulu diperoleh, yaitu jumlah dari bidang dasar masing-masing pohon dijumlahkan, maka itu menjadi bidang dasar kelas namanya. Kemudian tinggi rata-rata untuk setiap kelas. Sehingga volume kelas, ya, maka bidang dasar kelas dikali tinggi kelas dikali angka bentuk, ya.
dalam hal tertentu, ya F juga kita bisa menggunakan FK, artinya faktor bentuk untuk masing-masing kelas diameter. Kalau ada indikasi, ada pengetahuan bahwa angka bentuk untuk setiap kelas diameter itu berbeda satu sama lain. Nah, kalau kita sudah menghitung, maka kita akan mendapatkan volume total, yaitu dengan menjumlahkan volume kelas diameter. Jadi kalau ada 10 kelas, maka 10 kelas itu kita jumlahkan setelah terlebih dahulu menghitung volume kelasnya, yaitu hasil penjumlahan dari bidang dasar masing-masing pohon dikali tinggi rata-rata pohon pewakilnya dikali faktor bentuk. Nah, penjelasan ada di bawah kembali. VK itu adalah volume pohon-pohon untuk kelas diameter tertentu, ya. Kemudian jumlah luas bidang dasar pohon-pohon untuk kelas diameter tertentu, ya. Jadi masing-masing pohon diukur bidang dasarnya, kemudian dijumlahkan, itulah untuk setiap kelas, itulah bidang dasar kelas. Sedangkan tinggi kelas, tinggi rata-rata dari pohon untuk setiap kelas diameter tertentu. Kemudian angka bentuk pohon dalam hal ini biasanya digunakan angka bentuk rata-rata, ya. Tetapi tidak jarang pula dipakai angka bentuk yang berbeda untuk masing-masing kelas diameter jika informasi tentang hal itu tersedia. Kalau tidak tersedia, kita selalu mengambil jalan penyederhanaan persoalan, kita menggunakan angka bentuk rata-rata. Kita lanjut. Nah, yang ketiga, ya, ini selanjutnya pada kondisi di mana pengukuran diameter dan tinggi hanya dilakukan secara terbatas pada pohon-pohon pewakil, penaksiran volume tegakan dengan terlebih dahulu menghitung volume pohon-pohon pewakil, dan jika luas seluruh tegakan adalah simbolkan A besar, luas areal di mana pohon-pohon pewakil itu A kecil, dan volume pohon-pohon pewakil itu adalah V, maka dengan mudah kita katakan volume keseluruhan pohon dalam tegakan V besar dapat disaksir dengan rumus V besar sama dengan luas total dibagi luas bagian yang diukur dikali V dari bagian tegakan yang diukur. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, kalau yang pertama, kedua tadi itu kita melakukan perhitungan biasa namanya. Kita menghitung, ya. Yang pertama kita hitung masing-masing pohon volumenya, kemudian kita jumlahkan. Kemudian yang kedua kita hitung bidang dasar untuk setiap kelas diameter, kemudian kita hitung volume setiap kelas diameter, baru kita menghitung volume tegakan secara keseluruhan. Nah, kalau ini ya kalau Anda melihat ini perhitungan biasa juga sebetulnya, ya. V sama dengan A besar per H kecil dikali V kecil. Volume total sama dengan luas total dibagi luas bagian yang diukur dikali dengan volume bagian yang diukur. Tapi dalam kondisi ini kita sudah melakukan yang namanya pendugaan. Ini sudah wilayah kerja statistika, ya. Makanya selalu dikatakan salah satu mata kuliah syarat bagi inventarisasi hutan adalah statistika. Ini kita sudah melakukan pendugaan namanya. Kenapa? Karena kalau A yang kita ukur itu bisa berubah. Setiap melakukan pengukuran bisa saja berbeda dengan misalnya kita pilih A pertama untuk diukur, kemudian orang lain pilih A kedua, pilih A ketiga, masing-masing menjadi pewakil. Tapi hasil yang diperoleh bisa saja berbeda. Bahkan dalam banyak hal berbeda untuk nilai V besar itu. Ya. Volume keseluruhan tegakan karena kita melakukan yang namanya pendugaan. Ya. Nah, dalam konteks ini saya ulangi lagi bahwa kita sudah menggunakan wilayah statistik. Saya ulang, ini merupakan wilayah kerja statistika dan kita tidak mengatakan menerima langsung bahwa secara hitung-hitungan bahwa V itu sama dengan A besar per A kecil dikali V kecil. Tapi ini selalu dikatakan plus minus sesuatu. Jadi akan berubah, sekali lagi V besar itu akan berubah tergantung dari A yang kita ukur. Sehingga menghasilkan V kecil juga yang bisa berubah, berbeda satu sama lain. Sehingga kita katakan selalu
plus minus sesuatu yang dalam istilah statistik dikatakan kesalahan pengambilan contoh, dan itu kita akan bahas secara tersendiri pada kuliah keempat ya, bagaimana melakukan penaksiran atau pendugaan dengan menggunakan ilmu statistika. Kita tinggal saja dulu itu ya. Jadi sekali saya ulang, pertama dan kedua tadi itu hitung biasa, sedangkan ketiga ini kita melakukan proses pendugaan namanya, dan kita tidak menerima langsung V sama dengan ini kalkulasi hitung-hitungannya, tetapi biasanya karena V sama dengan hasil perhitungan ini di plus minus sesuatu yang kita istilahkan dalam statistika sebagai kesalahan pengambilan contoh atau sampling error. Nah, itu yang mengenai 3 jenis tingkat kesaksamaan atau 3 tingkat derajat kesaksamaan dalam pengukuran volume tegakan tergantung dari bagian yang kita ukur untuk melakukan penaksiran. Nah, tergantung dengan poin 3 tadi. Posisi atau letak-letak bagian yang kita ukur, yang A kecil tadi, itu bisa dalam bentuk yang kita katakan satuan-satuan contoh. Satuan contoh bisa berbentuk peta ukur, ya. Dan ini peta penyebarannya ini. Ya. Jadi kalau ini gambar ini ya dibatasi oleh garis itu, kita bayangkan bahwa itu kawasan hutan diperkecil ya. Maka itu kita akan sebar ya. Sebar bagian-bagian yang ada di dalam seluruh kawasan itu untuk kita lakukan pengukuran. Kenapa harus disebar? Karena ada prinsip bahwa harus terwakili ya. Harus mewakili, jangan hanya mengelompok pada satu tempat dan itu tidak mewakili kelompok yang lain, tidak mewakili bagian hutan yang lain, sehingga harus disebar. Nah, ini namanya satuan contoh atau peta ukur. Ya. Penyebarannya kira-kira demikian. Nah, bentuknya ini ada 3 macamnya. Jadi bentuk dari yang ini digambar segi 4 persegi panjang semua disketsakan, tetapi sketsa yang segi 4 tadi itu bisa ada beberapa macam. Ini peta ukur, ini disingkat PU, yang langsung digunakan 0,1 hektar. Jadi setiap peta tadi ini, setiap peta ini, itu luasnya bisa 0,1 hektar. Kalau 0,1 hektar, maka ukurannya itu 20 kali 50 meter, atau 20 meter kali 50 meter, 1000 meter ya, 1000 meter. 1000 meter persegi, sorry. Ya, saya kira semua tahu ya, kalau 1 hektar itu 10.000, berarti kalau 0,1 itu 1000 meter persegi. Ini 20 kali 50 atau modifikasi bisa 25 kali 40 meter. Untuk PU berbentuk 4 persegi panjang, ya. Jadi ada panjang, ada lebar maksudnya. Ya. Nah, bisa saja peta ukurnya juga yang segi 4 ini, walaupun digambarkan segi 4, dalam prakteknya bisa lingkaran. Nah, lingkaran itu kita menggunakan ukuran jari-jari, ya. Supaya luasnya 0,1 hektar, maka jari-jari, ya, kalau petanya itu berbentuk lingkaran adalah 17,8 meter. Jadi kalau kita berdiri di tengah, semua penjuru diukur dari jarak kita berdiri di tengah 17,8 meter, maka luas yang kita peroleh itu adalah 0,1 hektar. Jadi semua pohon yang ada di dalam luasan lingkaran dengan 17,8 itu kita ukur. Demikian pula dengan semua pohon yang ada di dalam peta itu ya. Dan tidak hanya satu peta sesuai dengan gambar di atas ya, semua peta. Semua peta ini. Mungkin ada pertanyaan A itu yang mana? A kecil tadi ya. A kecil itu sebetulnya adalah jumlah ya. Jumlah luas dari peta-peta ini. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini semua dijumlahkan, kita akan peroleh A ya. Jadi bukan luas satu peta. Ya. Tapi luas satu peta itu bisa 0,1 hektar. A kecil di sini adalah luas dari jumlah luas ya, jumlah luas dari semua peta yang ada. Itulah A kecil. Sedangkan A besar adalah luas keseluruhan ini. Ya. Nah, ada modifikasi kalau pohonnya masih kecil ya, kita pohon-pohon untuk inventarisasi pohon kecil biasanya luasnya tidak harus 0,1 hektar, tetapi diperkecil menjadi 0,04 hektar. Di lapangan 0,04 hektar itu kalau kita buat itu 20 kali 20 jadi bujur sangkar ya. Ini petanya bujur sangkar. Kalau kita buat dalam lingkaran
ya, menghindari itu, maka kita akan dapatkan 20 kali 20 ya, sama dengan 11,3 meter. Mungkin ada pertanyaan, kalau kita mau suruh milih apakah lingkaran, apakah bujur sangkar? Bisa dipikir-pikir ya. Kita milih mana? Yang kalau poin pertama itu 4 persegi panjang atau lingkaran. Kemudian poin kedua itu yang 0,4, apakah 20 kali 20 atau jari-jari 11,3 ya. Ya, secara praktek di lapangan mungkin lebih gampang membuat 20 kali 20. Demikian pula dengan 20 kali 50 atau 25 kali 40. Tapi secara hitung-hitung ilmu hitung, konon yang lingkaran itu lebih bagus. Kenapa? Ya, yang persoalan biasa kalau ini ya ada pohon-pohon yang pas ikut garis ya, artinya garis batas. Nah itu biasa susah menentukan itu masuk atau keluar. Nah kalau lingkaran katanya garis batasnya itu garis lingkaran itu ya, lingkaran yang ini peta kita itu paling kecil, paling pendek. Jadi luas keliling ya, keliling lingkaran yang jadinya 11,3 meter itu lebih pendek daripada keliling bujur sangkar yang dimensinya 20 kali 20. Demikian pula dengan keliling lingkarannya 17,8 itu lebih pendek daripada keliling, tahu kalau keliling ya, mudah-mudahan tahu membedakan keliling dan luas ya. Keliling itu garis luar ya. Itu sekali lagi saya ulang, keliling dari peta yang jari-jarinya 17,8 meter itu lebih pendek dari keliling 4 persegi panjang, baik yang ukurannya 20 kali 50 maupun yang ukurannya 25 kali 40. Semakin pendek keliling, maka itu pohon-pohon yang ada pada pas garis batas itu akan semakin sedikit, ya, sehingga itu akan lebih teliti ya, berdasarkan ya simulasi perhitungan ketepatan yang para pendahulu kita sudah lakukan. Nah, itu tadi peta ya. Ada kemungkinan tidak peta, tapi dalam bentuk jalur. Jadi jalur mulai dari pinggir hutan ke pinggir seberangnya. Ya. Kita bukan jalur, jadi sepanjang jalur itu kita buat, kita telusuri. Ya, ya mungkin ada pertanyaan, bagaimana mengamati jalur ini? Sebetulnya dalam jalur ini tetap ya kita jalan, misalnya jalan 50 meter kita berhenti, ukur dulu. Ya. Setiap 50 meter ya kita ukur, kita kita catat di situ pohon-pohonnya kita ukur. Apakah semua diameter dan semua tinggi atau diameter semua dan pohonnya kita wakilkan. Kembali ke yang di atas tadi ya. Jadi kita telusuri dari pinggir ke pinggir ya, lebarnya 20 meter ya. Ya boleh jadi kalau tadi kombinasi itu 25 ya bisa juga lebarnya 25 ya. Jadi lebar yang 25 bukan panjang ya. Lebar 20, tadi ada ukur di atas 20 kali 50 ya. Jadi 50, setiap 50 kita berhenti ukur dulu pohon-pohon yang ada di situ. Kemudian kita berpindah lagi bikin 50 kita ukur. Jadi ini hanya konsentrasi pencatatan ya. Jadi setiap 50 kita berhenti, kita tandai pohon-pohon di dalam itu, kita ukur diameter dan tinggi. Sekali lagi kembali ke tadi, apakah diameter? Ya diameter biasanya diukur semua harus ya. Yang biasa diwakilkan itu tinggi. Apakah diukur semua juga tingginya atau sebagian saja, yaitu pewakil-pewakilnya. Variasinya tadi kita bisa diameter lebar 25 dan setiap 40 meter kita berhenti. Jadi tetap unitnya 0,1 tapi bersambung ya petanya. Kalau tadi di atas itu tidak bersambung. Ya, caranya ini di tengah ya. Jadi dalam pelaksanaannya itu ada yang jalan di tengah membawa tali ya. Tali ukur jadi sentral dari jalur ini. Kemudian setiap 25 kita berhenti, setiap 50 kita berhenti. Kiri kanan ya, kiri kanan dari jalur tengah itu misalnya kalau 20 ya 10 ke kiri, 10 ke kanan. Kemudian kalau kita putuskan bahwa 40 saja panjangannya, maka itu 12,5 meter ke kiri, 12,5 ke kanan, kita jalan terus jadi berhenti. Setiap 50 atau setiap 40. Itu jalur ya. Nah, penyebarannya begini ya. Dan ya,
Secara sepintas itu cara mengukur ya. Jadi ini ada kaitan dengan poin ketiga tadi, penjelasan poin ketiga sekali lagi ya. Penjelasan poin ketiga yaitu tingkat kesamaan ketiga ini. A ini A. Dan apa namanya? Ya A sekali lagi jumlah dari peta-peta ini. Apakah bentuknya segi 4 persegi panjang, apakah bentuknya lingkaran atau bujur sangkar. Kemudian juga ini ya. A-nya itu adalah bukan luas satu jalur, tapi luas semua jalur yang ada di sini. Nah, ya pertanyaan berapa banyak jalur yang harus dibuat, berapa banyak peta-peta yang harus dibuat, ya itulah tergantung dari tingkat kesaksamaan yang kita kehendaki. Secara otomatis kita harus memahami bahwa semakin banyak yang diukur, kita harapkan semakin teliti penaksirannya, tetapi tentu apa konsekuensinya? Kalau lebih banyak yang kita bagian yang kita ukur, maka tenaga yang kita butuhkan untuk mengukur itu bisa lebih banyak, waktu yang kita butuhkan itu bisa bertambah banyak juga. Nah, sehingga efisiensi kita harus siap korbankan. Artinya kita harus merelakan pengorbanan yang lebih besar dalam rangka mencapai ketelitian pengukuran yang besar ya. Nah, itu ada kalkulasinya berapa persen, berapa banyak bagian yang kita ukur sebagai pewakil dibanding dengan ya, persentase bagian yang diukur terhadap total luas. Itu kita kenal yang namanya intensitas sampling, dan kita akan bahas pada kuliah atau SAP keempat pada saat teori pendudukan. Saya memberikan beberapa contoh ini ya, yang kita sudah bahas kemarin. Ini sebuah batang mempunyai diameter pangkal. Saya kira kembali ini contoh kemarin tidak ada soal ya. Jadi ini soalnya kita sorong ke sini. Sebuah batang mempunyai diameter pangkal, tengah dan ujung masing-masing 50, 40, 30. Ya. Artinya pangkalnya 30-50, bagian tengahnya 40 dan ujungnya 30. Jika diketahui panjangannya 10 meter, hitunglah volume batang termaksud. Kemarin kita sudah pelajari, jadi ulangan, bahwa untuk menghitung volume paling tidak ada 3 rumus ya, yang kita sudah pelajari. Rumus Smalian, Haber, dan Newton. Masing-masing dengan perhitungannya. Smalian menggunakan pangkal dan ujung, Huber aja menggunakan tengah, sedangkan Newton menggunakan ketiga-tiganya, yaitu pangkal, tengah, dan ujung, tetapi yang keempat, yang tengah itu diberi bobot 4. Nah, ada penjelasan 2 dan 3, silakan saudara pelajari, tapi diberi komentar masing-masing. Tapi khusus untuk nomor 1, ini ada ya, begini, batang kita begini. Jadi ada pangkal diameternya, ada diameter pangkal tengah ujung, diameter pangkat 2 kita bisa hitung, bidang dasarnya yaitu V dikali diameter pangkat 2 dibagi 4 dalam sentimeter, masing-masing dalam meter. Ini jadi yang DP-nya itu bidang dasarnya ya, DP DD itu kita transfer ke bidang dasar ya, bidang dasar. Kemudian karena volume itu adalah meter kubik, maka bidang dasar itu kita harus masukkan ke dalam meter pangkat 2 ya. Sorry, bidang dasar memang meter pangkat 2 ya, karena berdimensi 2 ya. Kalau berdimensi 3 volume, berdimensi 3 maka itu meter pangkat 3. Ya, itu volumenya masing-masing. Kemudian di bawah ada F ya, F. Jadi berdasarkan perhitungan volume kita akan dapatkan F yang berbeda. F ya. Karena volume ini volume Fs, Fa dan Fn sebetulnya ini bukan HN. Jadi kalau dibanding dengan ini pembaginya sebetulnya menggunakan F gimana ya? F. Oh ya. Dibandingkan ini F ini diperoleh dari apa? Seolah-olah ada volume silinder. Volume silinder itu adalah diameternya sama dengan DP dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas,
Jadi DP pangkal, DP tengah, DPU ya. Kita akan menghitung volumenya. Kita akan dapat volume itu ini tidak dicantumkan di sini ya volumenya. Tetapi kalau misalnya 1,335 itu dibagi dengan volume silinder yang berdiameter DP itu, maka kita akan peroleh 0,68. Kalau 1,256 itu kita bagi ya, maka kita akan dapat 0,64. Kalau 1,282 itu kita bagi dengan volume silinder yang berdiameter sama dengan diameter pangkal, kita akan dapatkan 0,65 ya. Jadi bisa dilihat di sini perbandingan angka bentuk ini. Angka bentuk yang paling kecil adalah angka bentuk berdasarkan perhitungan volume dengan rumus Haber ya. Yang Fn itu yang paling bawah itu tengah-tengahnya. Biasanya kalau kita menghitung biasanya tengah-tengah itu. Biasanya tidak selamanya ya. Itu yang di tengah-tengah itu yang moderat ya, yang biasanya kita katakan mendekati kebenaran. Ya. Nah, saya katakan tadi biasanya kita menggunakan angka 7 ya. Jadi ini sebetulnya koreksi bahwa angka 7 itu sebetulnya tidak terlalu pas. Karena ini tidak ada yang mencapai angka 7 kalau kita hitung volumenya ini. Seandainya batangannya ini tegak ke atas ya. Kemudian kita menggunakan hanya bidang dasar di bawah, menghitung volumenya dengan menggunakan faktor koreksi 0,7. Ya, yang paling mendekati itu Smaliat. Tapi tidak ada yang pas 0,7. Walaupun demikian, untuk penaksiran kita menggunakan angka 0,7. Oke, kita lanjut. Nah, ini soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini terkait dengan, saya kira ini sekali lagi ini review terhadap apa yang kita sudah pelajari kemarin, daripada kita lanjut terus ya. Jika pada pengukuran tinggi pohon dengan menggunakan alat ukur AGA, mudah-mudahan masih ingat semua apa itu prinsip alat ukur AGA ya. Coba diingat kembali ya. Diketahui bahwa sudut arah bidikan ke puncak pohon adalah 45 derajat. Sedangkan pengukuran dilakukan oleh seorang yang berdiri pada tempat pada jarak 20 meter ya. Dan dengan ketinggian yang sama dari tempat kedudukan pohon berdiri. Maka berapakah tinggi pohon tersebut? Jadi seorang ya ini kalau Anda pakai alat ukur pasti bisa terbaca pada alat ukur. Tapi sekali lagi kalau kita menggunakan alat ukur, kita melakukan pengukuran pasti kita peroleh nilainya. Dan saya katakan ini ya sedikit diajar saja, sedikit pelajar saja, mereka sudah tahu. Karena langsung dibaca. Tapi sekali lagi kita belajar prinsip kerjanya, dasar perhitungannya. Ya. Seorang sarjana, calon sarjana mestinya mengetahui, tidak hanya mengatakan alatnya begini, hasilnya begini. Ya. Tetapi bagaimana sampai hasil itu terjadi, hasil itu diperoleh, maka itu yang lebih penting bagi kita kalau dalam proses belajar. Nah ini kayaknya tidak bisa dibayangkan kalau hanya begini, maka saya coba menggambarkan kira-kira begini. Ini gambarnya. Jadi sudutnya 45, jaraknya 20 meter. Di sini dikatakan berdiri pada ketinggian ya. Coba soalnya. Berdiri pada ketinggian yang sama dari tempat kedudukan berdiri pohon. Jadi ini seolah-olah bayangkan bahwa pohon ini sampai di bawah, masih di bawah sebetulnya ya, karena dikatakan orangnya berdiri pada ketinggian yang sama tempat berdiri pohon, jadi di sini di bawah ya. Ini karena gambar yang sudah ada jadi tidak pas. Nah, ini tinggi mata orang ya, ini sebetulnya kalau 45 ya. Ini sudut segitiga siku-siku namanya ini, segitiga istimewa. Kalau bidikan ini 45 itu artinya apa? Ini namanya segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku karena sudutnya di sini 90 derajat, sama sesa kaki artinya yang kakinya ini dan ini sama. Di sini 45, karena di sini 90, maka di atas sudut yang terbentuk di atas itu pasti berapa? Juga 45 ya. Ya sekadar mengulang, jumlah segitiga, jumlah sudut suatu segitiga itu adalah 180 ya. Masih ingat? Jadi kalau di sini 45, di sini 95,
maka di sini pasti 45 juga. Kalau di sini 60, maka di sini 30. Sebaliknya kalau di sini 30, maka di sini 60. Jadi prinsip kerja segitiga siku-siku ya. Nah, ini segitiga siku-siku sama kaki. Kalau di sini 45, maka di sini 45. Artinya yang ini ke sini itu akan sama dengan ke atas. Nah, bisa dibayangkan bahwa karena ini jaraknya 20 tadi ya, di soal kita jaraknya 20. Berjarak pada 20, maka pasti ini juga 20. Cuma tadi dikatakan berdiri pada ketinggian yang sama dengan tingginya pohon, berdiri dan ketinggian yang sama dari tempat kedudukan pohon berdiri, ya. Maka ya ini soalnya tidak lengkap ya, tapi sengaja tidak dikasih lengkap supaya saudara paham bahwasanya ini masih ada sebetulnya pohonnya di bawah ya. Pohonnya di bawah, kita bidik alat HB itu membidik selalu membentuk segitiga siku-siku. Kalau dalam pengukuran Anda tidak membuat segitiga siku-siku, maka hasilnya pasti tidak tepat. Segitiga siku-siku jadi mata ke atas ya. Mata ke atas ini itu akan sama dengan jadi ini 20 maka ini 20 ya. Tapi kalau ada pertanyaan kalau begitu berapa tinggi pohon ini? Nah, jangan langsung catat 20, tapi masih ditambah dengan tinggi mata pengukur ya. Jadi kalau tinggi mata pengukur itu 1,6, maka hasilnya 21,6. Karena 20 tambah 1,6. Jadi kalau ada soal begini tidak lengkap, sengaja dibikin tidak lengkap supaya Anda tak persis tahu apa namanya, bisa lebih hati-hati. Ya. Di situ biasa tipuan-tipuan soal ya, supaya Anda paham betul, maka memang dia sengaja disembunyikan, tidak dimaksudkan begitu. Jawabannya ini adalah 20 meter ditambah tinggi mata, ketinggian mata si pengukur. Oke, itu yang soal yang ke ini. Ini di buku kita itu ini nomor 11 soalnya, jadi ada semua. Sebetulnya di dalam di dalam modul kita itu ada soal, bisa Anda lihat satu persatu di sana dan bisa dicoba-coba dikerjakan sendiri. Ya, itu soal itu alat ukur tinggi pertama yang kita katakan alat ukur apa. Jadi ya sekali lagi ini kemarin kita tidak sempat mendemonstrasikan, cuma saya minta supaya prinsip kerja alat itu ada skala-skalanya, yang bagian akhir itu saya lampirkan. Tolong masing-masing membacanya, mempelajarinya, dan kalau bisa membuat alatnya secara. Karena kalau kita tidak dibuat, ini membayang-bayangkan saja, biasanya tidak terlalu melekat dalam otak kita. Ya. Artinya cepat lupa. Sengaja kemarin itu saya minta semua mahasiswa untuk membuat, walaupun itu yang mungkin merepotkan, tetapi sekali lagi intinya adalah bagaimana supaya kalian betul-betul memahami prinsip kerjanya itu dan dasar-dasar pembuatan alat. Ya, saya juga kembali mengulangi bahwa banyak alat optik sekarang kerjanya sederhana, yaitu prinsip kerja yang menggunakan dasar-dasar atau ya dasar-dasar segitiga ya. Jadi hubungan sisi dan sudut dalam sudah katakan segitiga itu kalau dua unsurnya diketahui, maka unsur ketiga bisa di. Oh ya, kembali tadi ini selalu saya mencoba biasa mengulang sedikit pengetahuan dasar. Kalau tadi saya katakan jumlah sudut segitiga siku-siku itu 180. Kalau segi 4 itu berapa jumlah sisi sudutnya? Ya, bisa dibayang-bayangkan. Ini karena tidak bisa komunikasi, jadi bisa dibayang-bayangkan berapa kira-kira ya. Kalau segi 4, sebetulnya gampang ya. Gampang kalian tahu. Kalau ada 4 persegi panjang, 4 sudutnya, masing-masing 4 persegi panjang yang 4 persegi panjang masing-masing sudutnya itu 90. Kalau 4 sudutnya. Ya. Kalau 90 dikali 4 berapa itu? 360. Itu segi 4. Nah, kalau ditingkatkan segi 5, berapa jumlah sudutnya? Segi 6 dan seterusnya. Segitiga tadi 180, segi 4 360. Segi 5 atau saya tugaskan saja ya.
Oke, masing-masing mencari jumlah segitiga sudut segi 5. Ini berangkat jadi pelebaran matematika sedikit ya. Segitiga sudah tahu 180, segi 4 360, kalau segi 5 segi 6 berapa ya? Ya supaya melekat sekali lagi saya dengan mudah mengatakan di sini, tapi seterusnya supaya kalian tahu dan ya kalau bisa ada rumusnya ya, silakan dihitung. Silakan belajar mandiri tentang itu. Ini dasar matematika yang harus diketahui kalau kita bicara tentang prinsip-prinsip hubungan antara sudut sisi dari bangun. Nah, yang kedua, soal yang kedua. Ini. Seorang mengukur pohon dengan menggunakan age scale. Age scale alat ukur yang kita pelajari juga kemarin. Yang kemudian diketahui memiliki tinggi 256. Ini ya tingginya sudah diketahui ya. Jadi sekali lagi yang kita bahas di sini adalah prinsip kerjanya dan bagaimana melakukan perhitungan dengan informasi yang kita sudah ketahui. Jadi balik ya. Walaupun dalam praktek yang kita cari adalah tinggi ya. Tapi dalam soal ini kita katakan kita sudah peroleh tingginya. Sekarang bagaimana proses untuk memperoleh angka tinggi itu? Jika puncak pohon yang diukur berada pada satu garis dengan titik yang berjarak 55 cm dari pangkal dari bawah ya. Skala 0. Jadi mulai skala 0 kemudian semakin naik ke atas semakin tinggi. Sementara pengurnya memiliki ketinggian mata 1,6 ya. Jadi alat ukur itu ada pada mata, tingginya dari tanah 1,6. Dan jarak antara mata dengan alat ukur adalah 55 cm. Jadi ini istimewa ini ceritanya. Jarak ke mata dengan alat ukur 55, kemudian skala 55 cm. Serta pengukuran dilakukan dari tempat kedudukan yang lebih tinggi 5 meter di atas tempat berdiri pohon, maka pada jarak berapa meterkah dari pohon pengukuran tersebut dilakukan. Ya, ini sekali lagi membalik faktanya yang kita cari adalah 2,5. Tapi karena ini mempelajari prinsip kerja atau prinsip praktek melakukan pengukuran, maka kita balik soalnya. Nah, ini digambar begini. Tadi diketahui tinggi matanya itu 1,6. Oh ya, diketahui dulu tinggi ini 25,6. 25,6. Tinggi mata 1,6. Ini berdiri di sini ya. Jadi ini dari bawah ke sini. Ini permukaan tanah ini. Tinggi matanya 1,6. Kemudian ini beda antara tempat berdiri pohon dengan tempat berdiri orang itu 5 meter. Kemudian pada alat ukur jarak di sini skalanya terbaca. Bikin garis lurus sampai di atas ada skala. Tempat membaca skala itu 55 cm dari skala 0. Kemudian jarak mata dengan alatnya itu 55 cm. Ini sebetulnya. Yang ditanya adalah berapa jarak ini. Pada jarak berapa meter diukur. Nah ini sekali lagi kita berbicara tentang prinsip kerja menggunakan perbandingan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Nah, kita lihat ada segitiga, ada 2 segitiga. Kalau ini given saja ya. Ini kita tinggal bisa juga kalau alatnya ini kalau kita tidak punya ini sebetulnya kita juga bidik ke bawah ini bisa ya. Kita bidik ke bawah. Jadi kita peroleh T2. T2 itu hasilnya adalah 1,6 tambah 5. Jadi 1 kali bidik pangkal kucu, 1 kali bidik pangkal ya. Kita akan peroleh T1 dan T2. Tapi datanya sudah diberikan ini ya. Kita tidak perlu membidik ke bawah karena datanya ada 1,6, kemudian kita sudah mengetahui ini 5. Jadi T2 ini adalah 1,6 tambah 5 T2. Sekarang T1-nya berapa ya? Dulu baru jaraknya berapa. Nah, karena T1 sama dengan T2, maka T1 tambah T2 sama dengan T. Jadi kita itu T1-nya kita hitung ya, T1-nya adalah yang mana? Seluruh ini 25,6 dikurang 1,6 tambah 5, kita akan peroleh 19. Kemudian ya berlaku perbandingan, yang panjang ini segitiga ini, yang segitiga besar ini. Dari sini mata orang ke pohon sampai di atas puncak, ini sebangun dengan yang kecil ini, yang sisi-sisinya hijau ini. Jadi panjang ini berbanding sama-sama panjang,
pendek ini yang kecil segitiganya berbanding, atau bisa juga yang pendek berbanding yang panjang, ya, sama dengan yang tegak pendek berbanding tegak panjang. Jadi bisa dibalai-balai perbandingannya. Nah, berlaku kalau ada perbandingan begini, yang di tengah diperkalikan akan sama dengan kalau di ujung. Jadi T1 dikali 50, J sama dengan kebetulan sama 50, ya. Jadi kalau ini divariasikan, misalnya ini jadi 51-25, maka tentu perbandingannya beda. Kita akan dapatkan ini, ya, jadi J sama dengan 19. Ya, T1-nya sama dengan 19, maka J-nya pasti 19. Karena perbandingannya 55-55, maka ini juga harus sama. Sehingga J-nya berapa? J-nya 19. Ya. Tapi mungkin ini digunakan di mana? Ini digunakan untuk menghitung T2, untuk menghitung T1. Jadi soal-soal begini ini harus dibantu dengan gambar, karena kalau kalian tidak gambar, maka itu akan membayang-bayangkan sulit dibuat. Ya. Nah, sekali lagi ini gambar-gambar ini hanya semata-mata untuk memberi pemahaman, penguasaan terhadap prinsip kerja alat-alat ukur yang ada. Ya, di bawah masih ada beberapa soal untuk latihan. Ini pada ketinggian berapakah diameter pohon diukur? Jelaskan secara singkat kekerasan penentuan ketinggian tersebut. Diameter, ya. Saya sudah jelaskan, diulang lagi pada ketinggian 1,3, ya. Kenapa 1,3? Karena alasan kepraktisan. Apakah semua orang mengukur 1,3? Sebetulnya tidak. Ya. Orang Jepang menggunakan angka 1,2. Ketinggian 1,2. Otomatis, kalau angka bentuk yang diperoleh dengan menggunakan diameter 1,2 dan menggunakan 1,3, ya ada pertanyaan. Kira-kira, hasilnya angka bentuknya itu berapa? Itu bagaimana itu? Kalau angka bentuk yang kita gunakan, kalau kita mengukur pada 1,2 dan menggunakan 1,3, pasti berbeda angka bentuknya kalau dari hasil perhitungannya. Mestinya angka bentuk 1,3 itu akan lebih kecil, ya, daripada yang dihasilkan oleh pengukuran diameter 1,2. Karena 1,2 diameternya lebih besar. Ya. 1,2 lebih semakin ke bawah, semakin besar. Oh ya, saya kira kalau saya tidak salah, saya sudah pernah tanyakan juga. Ya. Kalau pada ketinggian setinggi dada itu Anda buat lingkaran, jadi ukur dari bawah 1,3 kasih lingkaran. Dan ini kebengok-bengok, bisa dicoba juga itu kalau ada yang mau coba-coba, ya. Kebengok-bengok, cari hutan, cari pohon, kemudian diukur diameternya, ukur dari bawah 1,3, kemudian pada 1,3 buat lingkaran, tahun depan datang kunjungi, atau setiap tahun datang kunjungi, kemudian lakukan pengukuran. Ada pertanyaan selalu ini, biasa di ujian komprehensif ditanya, ujian meja juga ditanya ini. Ya. Apakah kalau kita datang 2 tahun atau mungkin 5 tahun datang, kemudian apakah lingkaran yang kita buat itu akan berpindah tempat? Ya, banyak yang mengatakan berpindah tempat. Alasannya kan bertumbuh, ya. Ada yang mengatakan bertumbuh ke atas, ada berpindah ke bawah. Ya. Semua salah, ya. Itu tetap tidak berpindah-pindah. Ya. Kalau 1,3 sudah ada 1,3 kita buat lingkaran ke situ, maka tahun depan tetap di situ. Ya. Biasanya diperbarui saja itu, ya. Dibarui. Jadi jet ulang supaya tahun depannya tidak hilang. Tahun depan lagi datang, jadi ini biasanya di kotak peta permanen yang diukur secara periodik, ya, dibuat lingkaran, setiap tahun itu dibarui atau setiap kali melakukan pengukuran dibarui supaya bukan dibarui supaya tidak pindah, ya, tapi dibarui supaya tidak hilang, ya, karena cat kalau dibuat di pohon itu lama kelamaan akan luntur dan hilang. Ya, ini contoh sama dengan tadi, ya, di atas. Saya kira sama dengan ini, tidak ada masalahnya ini. Ya ini, ya tugas latihan bisa dikerjakan secara mandiri. Kayaknya, ya bahan SAP ini memang sangat pendek, ya, karena kelanjutan dari yang kemarin-kemarin saja, ya, karena SAP berikutnya tentang teori pendugaan. Nah, kalau kita masuk di situ berkepanjangan persoalannya, ya.
Tapi teori pendidikannya sebetulnya berangkat dari ini. Berangkat dari persoalan ini. Ya. Jadi sekali lagi, ini kita sudah melakukan pendidikan. Kalau yang 1, 2, ini yang ketiga ya. Tingkat kesamaan ketiga ya. Tadi 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 maksudnya ini. Ya. Satunya ini dihitung, 2-nya ini dihitung, ya. Ini perhitungan biasa, tidak ada pendugaan di dalam. Tapi kalau ini sudah ada pendugaan dan dasarnya adalah statistika. Masih ada waktu? Sedikit saja barangkali ya tambahan kalau kita berbicara tentang pendugaan. Ya. Hitung-hitung statistika, apakah ya saya kira dihafal saja ya, diingat-ingat saja. Saya tidak tahu, saya kira saya lihat kalian sudah lulus semua statistika ya. Statistika kita, ya ilmu statistika itu apa sih? Saya tanya biasa, statistika itu apa? Ya, biasa definisi singkat dari statistika adalah ilmu tentang data. Beserta pemanfaatannya. Jadi kita kumpul data, kemudian kita olahnya itu kita membuat kita jadikan dasar untuk membuat keputusan. Nah, data, kembali ke data ya, tolong menyegarkan ingatan saudara-saudara, mudah-mudahan masih ingat betul, data itu ada ukurannya ya. Data itu angka. Nah, kalau ada sekelompok data, ada bagaimana menyatakan data itu. Kalau data angka dijejer, ya biasanya data kalau kita kumpul data itu dalam bentuk kertas ya, itu kertasnya banyak. Kemudian bagaimana kita bisa memperoleh atau apa yang menjadi indikator dari yang gampang kita ingat, yang kita harus ketahui dari sekelompok data. Nah itu dikenal ada 3 ukuran data, mudah-mudahan masih ingat. Ada 3 ukuran data di dalam konteks ini untuk mengetahui perhitungan-perhitungan statistika sebagai pendahuluan. Ada 3 ukuran. Ya nanti sebetulnya kalau ini Zoom langsung ini saya tanya, siapa tahu masih ada ingat. Tapi karena ini rekaman, jadi saya minta saja supaya kalian menyegarkan ingatan. Ada 3 ukuran. Yang pertama itu namanya ukuran pemusatan. Jadi kalau ada kelompok data, apa yang bisa diketahui dari data itu? Biasanya yang pertama ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu nilai rata-rata. Umur rata-rata penduduk, pendapatan rata-rata penduduk. Jadi ada sekelompok penduduk punya pendapatan mulai dari paling kecil paling besar, biasanya kita tahu angkanya rata-ratanya berapa sih? Oh, pendapatan rata-rata penduduk di situ misalnya 1 juta per bulan. Bisa 2 juta, sembarang lah ya. Tapi ada angka pewakil. Sebetulnya datanya itu tidak hanya 1 juta. Ada yang 500, ada yang 5 juta, ada beberapa ya. Bahkan koma-koma banyak. Tapi kita katakan indikator penduduk di sana rata-ratanya penduduk pendapatannya 2 juta per bulan. Itu satu, namanya ukuran pemusatan. Nah, selain ukuran mana? Adakah kalau hanya ukuran pemusatan apa cukup? Tidak cukup. Karena ada kemungkinan 2 penduduk kita bandingkan. Oh, sama-sama. Itu penduduk di desa A, rata-rata pendapatannya 1 juta. Desa B juga pendapatannya rata-rata 1 juta. Apakah cukup kalau kita menggunakan angka rata-rata saja? Dari angka tadi rata-rata, kita akan mengambil kesimpulan, oh sama, masyarakatnya sama. Belum tentu. Karena itu, ukuran pemusatan tidak cukup. Biasanya dilengkapi dengan namanya ukuran penyebaran. Ya. Jadi ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu ada beberapa, tapi saya sebut saja ada namanya rentang data. Kalau pendapatan rata-rata 1 juta, tapi kisarannya mulai dari 100.000 sampai 5 juta. Maka kita katakan, oh di sana itu ada yang kaya sekali, tapi ada 2 yang miskin sekali. Ya. Sehingga daerah itu sebetulnya tidak makmur. Ada yang sangat ada penduduknya yang makmur sekali, karena pendapatannya 5 juta. Rata-ratanya kalau saya katakan tadi 5 juta. Tapi ada yang cuma 100.000. Berarti banyak yang miskin. Dibanding kalau dikatakan, oh di sana rata-rata 2 juta, dan kisarannya itu 1,5 sampai 2,5. Ya.
1,5 juta sampai 2,5 juta. Maka kita katakan, oh itu kan kemakmuran di sana lebih merata. Ya, jadi ini saya berikan hanya untuk menggambarkan bahwa ukuran data itu sangat menentukan, ya, menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan tentang objek yang memiliki data itu. Ya. Tadi ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran. Ini satu contoh saja ya. Tapi yang paling lazim kita kenal, nah ini ada kaitan dengan pendugaan, ukuran penyebaran itu adalah namanya ragam. Ya. Ukuran penyebaran, ukuran keragaman sebetulnya juga nama istilah lainnya, ragam. Ya. Jadi apakah beragam apa tidak, itu namanya ragam. Ya. Semakin besar ragam, maka semakin beragam data itu. Populasi yang memiliki data itu, semakin kecil ragam, maka semakin kecil. Kalau ragamnya 0, itu datanya seragam. Ya, sama semua ya. Kalau ada sesuatu kelompok masyarakat pendapatan rata-ratanya 2 juta dan ragamnya 0 pendapatan itu, berarti semua penduduk itu rata punya pendapatan 2 juta. Maka kita katakan ragamnya. Ya, 2 ukuran data itu ini mendahului teori pendugaan. Dan ada juga yang namanya itu, ukuran letak ya. Paling sering kita gunakan ukuran letak. Ukuran letak ada datum yang membagi kelompok data atas 2 bagian, 50%, 50%, itu namanya median. Kemudian ada data yang membagi kelompok data atas 4 bagian besar, namanya kuartil. Kuartil masing-masing 25%, 25%, 25%. Atau lebih kecil dari 25%, 25 sampai 50, 50 sampai 75, 75 sampai 100. Yang paling sering kita gunakan persentil, membagi kelompok data ke dalam 100 ya. Ada juga yang membagi 10, namanya desil. Nah, kalau kita biasanya kita katakan penduduk atau kayu lah, kalau kita katakan pohon. Berapa batas pohon terbesar dalam suatu tegakan? 5% terbesar. Kita bisa ketahui ya. 10% paling besar. Ukuran pohon 10% terbesar. Jadi 10 besar, kemudian 90% lebih kecil dari itu misalnya. Demikian pula ya ini biasanya kita gunakan data itu paling bagus contohnya itu mengenai pendapatan, karena itu persoalan yang paling sering kita hadapi. Ya, saya kira saya katakan tadi ini bahannya paling sedikit dan sekaligus sudah mengantar mata kuliah atau SAP kita, teori pendugaan untuk pertemuan yang akan datang. Saya belum bisa berbicara banyak, karena ya sekali lagi saya katakan kalau saya masuk ke situ tidak bisa berhenti. Tidak ada penggalannya, susah berhenti. Ya. Jadi akan lanjut terus. Saya kira demikian untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Selamat belajar lagi ya, dan salam sehat.